Autosoners, bagi Anda para pecinta mobil klasik, tentu sudah tidak asing lagi nih dengan mobil yang bernama Chevrolet Impala. Karena desainnya yang unik berhasil membuat banyak orang jatuh cinta akan desainnya dan menjadi populer di era 60-an. Dan ternyata mobil yang menjadi simbol Amerika di era 60-an ini masih bisa ditemui loh hingga era modern seperti sekarang. Langsung aja yuk kita saksikan ulasannya berikut ini. Autozoners, kali ini kami akan mengajak Anda untuk lebih mengenal mobil klasik asal Amerika yang terkenal di era 60-an. Bagi Anda para penggemar mobil klasik tentunya sudah tidak asing lagi dengan Chevrolet Impala. Ya, mobil pabrikan asal Amerika ini memang terkenal cukup tangguh dalam segi performa mesinnya. Mobil dengan nama yang diadopsi dari hewan antelope impala di Afrika Selatan merupakan mobil yang cukup laris di era kemunculannya antara tahun 58 hingga 70. Walaupun mobil ini merupakan salah satu mobil kelas atas dengan harga yang cukup tinggi pada saat itu, yaitu sekitar 500 hingga 1000 dolar per unitnya. Namun saat ini, mobil yang juga terkenal karena ciri khasnya lewat garisan mobil yang menyerupai sirip hiu telah menjadi mobil yang legendaris. Di Indonesia sendiri, mobil jenis ini cukup sulit untuk dijumpai. Bahkan, Emil Syarifuddin, salah seorang yang mempunyai jenis mobil Impala keluaran tahun 1965, merasa beruntung bisa memiliki mobil legendaris ini. Ia mengaku memang sangat mendambakan mobil Impala sejak masih muda karena terpesona dengan bentuk mobilnya yang sangat unik. Ini saya punya kan sedan pillarless, ya, dan ini bentuknya mobil ini bagus, saya suka. Kalau tahun di bawahnya bentuknya buat saya kurang bagus, saya tertarik modelnya. Model yang lain aksesorisnya beda, grill, lampu-lampu semua beda. Ini sendiri dia bagus nih bentuknya nih. Saya suka lampu belakang terpisah satu-satu. Jadi masing-masing sisi kiri 3, kanannya 3. Pria yang juga memiliki bengkel reparasi mobil klasik ini juga melakukan perubahan di bagian mesin, bodi, dan interior mobilnya. Dengan memberikan tema Red Impala, ia ingin menjadikan Impalanya sebagai pusat perhatian saat berada di jalan. Cat itu awal mulanya nggak begini, ya saya krok habis, saya cat ulang dengan sesuai dengan warna yang saya kehendaki. Terus kemudian interior ini saya bikin Impala in red, semuanya merah jadinya, dua dalam merah. Nggak, untuk mesin ini asalnya kan mesin 6 sebaris aslinya. Nah mesin ini karena mesinnya udah kurang fit lah mesinnya. Daripada saya perbaiki lebih baik saya ganti pakai V8 engine. V8 engine itu mesin yang enak lah untuk mobil besar begini, ya pas buat dia. Larinya pun enak, semua lebih enak, akselerasi lebih enak. Ia juga menilai perawatan mobil klasik tidaklah sesulit yang orang kira. Bersama dengan mekaniknya, ia pun berbagi tips merawat dan menjaga mobil klasik agar tetap oke saat berada di jalan. Sebenarnya mobil ini nggak ada yang sulit ya. Kalau semuanya sudah yakin kita perbaiki dengan sebenar-benarnya, mobil ini tidak akan kenapa-napa. Ini mobil Amerika jarang rusak lah. Mobil yang pasti awet gitu. Selama oli dicek, air dicek. Jika mobil akan disimpan lama, sebaiknya kabel aki dicabut yang minus, supaya aki tetap stabil, tidak habis karena ada kebocoran ada alat-alat listrik yang tetap bekerja gitu. Jika kita mau menggunakan mobil ini, sebaiknya kita cek oli, kita cek dipstick. Kan ada garis level gitu antara low dan high. Itu harus di antara low dan high. Kalau sudah low kita harus tambahkan. Atau kalau di bawah low itu kemungkinan ada kebocoran. Kita harus cek. Lalu kita cek air radiatornya apakah masih ada. Kita periksa. Minyak rem juga kita cek.
ketinggiannya. Ya biasanya mobil tua tidak ada rilisnya, kita tambahkan rilis supaya saklar-saklar bekerja ringan, saklar lampu, AC, ya semuanya. Jadi yang bekerja keras itu relay. Ya AutoZoners, demikianlah ulasan kami mengenai mobil legendaris Chevrolet Impala kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan Anda akan mobil klasik. AutoZoners, itu dia tadi ulasan mengenai mobil Chevrolet Impala. Nah, mudah-mudahan informasi tadi bisa menambah wawasan dunia otomotif Anda. Jangan kemana-mana AutoZoners, karena kami masih akan kembali lagi setelah jeda komersial break berikut ini dengan berbagai informasi menarik lain.